Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang di belakang mungkin bisa agak maju. Ini masih kosong, biar ikhwan yang datang belakangan bisa mendapatkan karpet untuk duduk. Taqaddamu barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi di kajian rutin kita di Masjid Al-Fitrah Cijerah yang kita cintai ini, melanjutkan pelajaran untuk tafsir ringkas dari surah-surah Mu'awwidzat, surah-surah yang bisa menjadi sebab datangnya perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Disebut surah An-Nas di mana surah An-Nas ini surah madaniyah, yakni turun setelah terjadinya peristiwa hijrah. Disebut An-Nas karena disebutkan lafaz An-Nas yang artinya manusia berkali-kali, dan telah kita jelaskan di antara hikmahnya adalah manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia itu adalah sasaran dan target dari serangan-serangan iblis dan setan-setan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari surah An-Nas ini yang sudah kita baca, kita juga bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana bahayanya sosok setan yang terus-menerus mengganggu manusia. Bahkan di surah An-Nas ayat yang keempat disebutkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan setan al-khannas, dari kejahatan bisikan setan al-khannas yang biasa bersembunyi, yang biasa bersembunyi. Di sini kita mendapatkan dua lafaz yang harus kita waspadai, yaitu waswas dan khannas. Waswas dan khannas, di mana waswas itu asalnya adalah gerakan atau suara yang samar sehingga seseorang menjaga diri darinya. Atau kita maknakan waswas itu suatu godaan, suatu gangguan yang masuk ke dalam jiwa seorang manusia. Bisa berupa suara yang samar yang hanya didengar oleh orang yang digoda oleh setan. Bisa juga tanpa suara sama sekali, tetapi godaan itu sudah masuk ke dalam diri manusia. Dan was-was ini akan terus berulang terjadi, akan terus dialami oleh seorang manusia sangat dekat dengan orang yang digoda,
yang menggoda sangat dekat dengan orang yang digoda melalui was-was ini. Sedangkan khannas sudah kita terangkan bahwa khannas itu maknanya adalah setan yang bersembunyi ketika ada seorang manusia yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khannas ini dari ikhtafa atau ikhtifa, bersembunyi. Misalkan seperti firman Allah di surah At-Takwir ayat ke-15 disebutkan lafaz khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Kenapa bintang-bintang disebut al-khunnas? Kata para ulama tafsir, karena bintang-bintang itu bersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat, maka bintang-bintang disebut al-khunnas, yang bersembunyi. Maka khannas ketika dijadikan nama untuk setan, maksudnya adalah setan yang bersembunyi dari seorang hamba yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian ulama tafsir menerangkan bahwa al-waswas dan al-khannas ini masing-masing adalah termasuk nama iblis. Al-waswas dan al-khannas merupakan nama-nama iblis. Ini menurut sebagian pendapat. Namun yang pasti al-waswas adalah bisikan yang terus menggoda dan mengganggu manusia, baik fikirannya ataupun hatinya, jiwanya, batinnya. Sedangkan khannas adalah setan yang bersembunyi ketika mendapati seorang hamba berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita faham betapa pentingnya dan berharganya zikrullah. Berzikir senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Kalim At-Tayyib, penjelasan dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa kata beliau, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fungsi zikir mengingat Allah adalah seperti seseorang yang mengusir musuhnya dengan cepat. Itu fungsi zikir, zikrullah. Sampai-sampai jika musuh itu datang pada sebuah benteng, maka ia akan terlindungi di dalam benteng tersebut. Demikianlah fungsi dari zikir, zikrullah, mengingat Allah bagi diri seorang manusia, bagi diri seorang hamba, sehingga diri seseorang akan semakin terlindungi dari setan, dari gangguan dan godaannya ketika dia berzikir dan semakin berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada penjelasan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, jika keutamaan zikir hanyalah ini, maksudnya dengan zikir seseorang akan betul-betul terjauhkan, terhindarkan dari gangguan dan godaan setan. Jika keutamaan zikir kepada Allah hanyalah ini, tentu seorang hamba akan terus membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan terus teguh, sabar, istiqomah dengan zikir tersebut, terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena yang dapat melindunginya dari musuh-musuhnya, yakni setan-setan, hanyalah zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana musuhnya itu akan bisa menyerang ketika dia lalai dari zikir. Selama dia berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan bisa diserang oleh musuh-musuh atau setan-setan. Musuh tersebut hanya akan menangkap dan memburunya ketika ia lalai dari zikir kepada Allah. Namun ketika dirinya disibukkan dengan zikrullah, zikir mengingat Allah, maka musuh-musuh tersebut, setan-setan tersebut akan bersembunyi, bahkan menjadi kerdil, menjadi kecil, menjadi hina. Sampai-sampai kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, setan-setan itu mengecil seperti burung pipit atau bahkan seperti seekor lalat. Dimana kita tahu burung pipit, lalat, ini kan hewan-hewan yang kecil yang tidak ditakuti oleh manusia. Beda kalau yang kita dapati itu hewan buas, harimau, singa, apa lagi? Yang menakutkan biasanya apa? Hewan apa? Ular, apalagi ularnya ular piton, ya, dan seterusnya. Tapi kalau hanya burung pipit atau lalat, tidak menakutkan, tidak menakutkan. Karenanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, setan memiliki sifat waswasul khannas, yakni menggoda hati manusia ketika manusia itu lalai. Namun ketika manusia selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan pun akan mengerut, akan mengecil, menjadi hina. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, disebutkan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Dan disebutkan sebuah riwayat oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah menyebutkan riwayat dari sahabat Abdullah ibn Abbas, Abul Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas pernah mengatakan, asyaitanu jathama ala qalbi ibni Adam. Setan itu mendekam, diam pada hati manusia, pada qalbu manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa, jika manusia tersebut dia mulai lalai, dia mulai banyak lupa dari kebenaran, lupa dari Allah Azza wa Jalla, dari akhirat, ya, dia mulai lalai, saha wa ghafala, maka setan akan memberikan bisikan-bisikan dan godaan terhadapnya. Setan akan mengganggunya. Fa idza dzakarallaha ta'ala khannasa, dan ketika manusia tersebut mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, khannasa, maka setan akan segera bersembunyi, menjadi khannas. Ini disebutkan oleh ulama di kalangan sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kita belajar dari surah An-Nas pelajaran yang sangat penting. Jangan pernah kita melupakan zikir, jangan pernah kita meninggalkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita dan keimanan harus terus berzikir kepada Allah, lisan kita dan ucapan harus terus berzikir kepada Allah. Begitupun anggota tubuh kita seluruhnya, amal-amal perbuatan kita haruslah digunakan untuk amalan-amalan yang mengandung unsur zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk ketika kita bertemu dengan orang-orang, berkumpul dengan teman-teman, bermajlis, bermajlas, atau duduk dengan teman-teman kita. Duduknya kita itu harus ada unsur zikrullah, saling mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan melupakan. Makanya kalau kita berada di tengah-tengah teman-teman atau berada di tengah tempat duduk yang di situ justru melalaikan kita dari mengingat mati, lalai kita dari mengingat akhirat, lalai kita dari mengingat surga dan neraka, lalai kita dari mengingat padang mahsyar, hari kiamat, alam barzakh, bahkan menghalangi kita untuk beramal saleh. Dibuat susah kita untuk sholat, dibuat susah kita untuk bersuci, dan seterusnya. Tinggalkan majlis-majlis seperti itu, tinggalkan lingkungan dan orang-orang seperti itu, karena nanti ketika kita di akhirat terjerembab ke dalam api neraka, mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sekalipun ada mungkin sahabat kita yang Masya Allah betul-betul solid, solidaritasnya itu tingkat tinggi. Gak apa-apa bro, ente bermaksiat sama aneh yang jamin ente nanti masuk surga. Sekalipun dia ngomong seperti itu, ya mungkin di dunia kalau ada orang mau mencelakakan sahabatnya, temannya, dia bisa membela. Tapi di akhirat, jangankan preman, orang jahat, ya, sekelas iblis laknatullah alaih, rajanya setan-setan, setan yang paling setan, ya, yaitu iblis, nanti di akhirat di dalam neraka akan berlepas diri dari orang-orang yang sudah mengikutinya ketika di dunia. Fala talumuni walumu anfusakum ma anna bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Di surah Ibrahim Allah menyebutkan di antara isi khutbahnya iblis kepada orang-orang yang menjadi penyembah dan pengikut iblis, fala talumuni walumu anfusakum, sekarang jangan menyalahkan diriku, jangan mencela aku, tetapi celaklah diri kalian, salahkan diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolongku. La haula wala quwata illa billah. Saya kalau baca ayat ini di dunia sekarang ini kadang teringat dengan politikus-politikus zalim yang pintar bicara. Ketika masa kampanye, tapi kata orang Medan kampanye. Ketika masa kampanye, Masya Allah, ucapannya manis, bikin diabetes, betul-betul manis, lebih dari madu. Pilih saya, coblos saya, nanti kalian akan bla 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 bla. Tapi ketika sudah jadi, sudah terpilih, lupa. Ini baru di dunia. Orang-orang zalim dengan begitu mudahnya berlepas diri dari para pengikutnya. Bahasanya mungkin, kan saya cuma mengajak, kenapa kalian mau mengikuti? Kan saya cuma mengajak, kenapa kalian mau dengar? La haula wala quwata illa billah. Dan seperti itu kurang lebih keadaan nanti para pengikut iblis. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, para penyembah berhala, para pelaku kezaliman, para pelaku maksiat dan dosa-dosa, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan secuil apapun dari iblis laknatullah alaih. Dan di sini di surah An-Nas kita diberi pelajaran yang sangat penting agar kita terhindar dari iblis dan setan-setan. Istiqomahlah dengan berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Ingat,
hati dan iman berzikir, lisan dan ucapan berzikir, anggota badan dan amal perbuatan juga berzikir. Taib, sekarang kita lanjutkan membaca surah An-Nas, kemudian nanti langsung disambung ke surah Al-Falaq. Coba ana mau cek berapa persen sekarang yang membawa mushaf Al-Quran. Coba angkat tangannya yang sekarang hadir dan membawa mushaf Al-Quran. Nah, kira-kira ada 50%-nya enggak? Masih kurang? Masya Allah. Kita husnudzon mungkin belum punya. Mungkin belum punya. Coba yang belum punya mushaf Al-Quran, nanti namanya ditulis atau berapa orang jumlahnya, insya Allah ana bawakan nanti, ya, 2 pekan lagi, atau pekan pertama. Nanti kita bertemu lagi Kamis pekan pertama di bulan depan. Barangkali ada yang belum punya mushaf Al-Quran, atau punya tapi hilang, atau punya tapi rusak, atau punya tapi digadaikan. Barangkali ada yang digadaikan, karena lihat kan di pinggir-pinggir jalan sudah banyak sekarang tempat pegadaian. Khawatir ini mushaf digadaikan, apalagi masa pandemi. La haula wala quwata illa billah. Dan ini benar ya, siapa yang butuh mushaf nanti insya Allah ana bawakan. Jangan gengsi, jangan malu. Jika memang butuh, nanti langsung ya sampaikan ke panitia, atau bisa langsung ke ana, insya Allah kita akan bantu. Barakallahu fikum. Kita baca surah An-Nas ya, murajaah, kemudian masuk surah Al-Falaq. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semua. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sampai di sini insya Allah kita faham ya. Kalau kita baca lagi, apalagi kan ini ayat-ayat atau surah-surah muawwidzat ini biasanya menjadi surat-surat favorit, ya kan? Salat qobliyah, ba'diyah, rawatib, ya, salat duha, salat tahajud, salat apa lagi? Semua, hampir semua salat sunat, ya kalau nggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Ini hampir favorit mayoritas kaum muslimin. Jarang ya baca amma yatasaalun, apalagi alif lam mim. Makanya biasanya makmum-makmum di masjid-masjid kaum muslimin, kalau imamnya baca alif lam mim, itu langsung ngegebeg. Wah, ini panjang pasti. Kan gitu biasanya. Tapi kalau imamnya baca qul a'udzu, wah, plong dadanya. Masya Allah. Hati-hati, ini bisa jadi jebakan setan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai sekarang karena sudah tahu artinya, maknanya sudah faham, biasakan ketika membaca atau mendengar bacaan orang lain, tadaburi langsung. Ustaz, itu tidak mengganggu sholat? Tidak. Justru itulah kekhusyuan. Apa yang kita baca, kita fahami maknanya dan kita renungkan, kita hayati, kita resapi, kita tadaburi. Itulah khusyuk. Ya. Ketika dibaca
Qul a'udzu birabbin nas. Faham maknanya a'udzu, faham maknanya birabbin nas, ya, dan seterusnya. Sehingga bacaan kita, dan kalau dibaca dalam salat, sehingga salat kita berkualitas. Dan salat yang berkualitas, tilawah Quran yang berkualitas, itu yang mendatangkan keberkahan untuk hidup kita. Mungkin kita baca sekali di salat maghrib, tapi terasa berkahnya untuk 24 jam ke depan. Terasa berkahnya nanti begitu pulang ke rumah, besok masuk ke tempat kerja, masih terasa berkah dari mentadaburi surah An-Nas ini. Ya, jadi biasakan ketika membaca atau mendengarnya, yang sudah kita fahami maknanya, langsung kita tadaburi. Silakan ilmu yang sudah pernah masuk ya ke dalam hati dan pikiran kita, ke dalam otak kita, dibuka lagi, tadaburi, agar kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi masuk surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, qafnya ini huruf qalqalah, maka dipantulkan suaranya. Falaq. Cara memantulkan huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa saja? Ba, jim, dal, ta, qaf. Disingkat baju di toko. Nah, itu yang paling kita mudah untuk mengingatnya. Baju di toko. Kalau di kitab-kitab tajwid dirangkai dengan qutbu jadin. Qutbu jadin. Oleh orang Sunda diplesetkan lagi. Qutbu jadin, kutu dina bujal si adin. Ada saja orang Sunda ini ya. Tetapi bukan itu maksudnya. Memang di buku tajwid disebutnya qutbu jadin. Baju di toko itu rangkaian orang Indonesia. Nah, huruf ba, jim, dal, ta dan qaf ini ketika dibaca harokat mati, sukun, maka harus memantul suaranya. Dua cara memantulkan suara huruf qalqalah. Bisa dipantulkan suara aslinya, baqa, baqa, bab, bab, bapa, bapa, baja, baja, atau dipantulkan mengarah ke huruf berharokat fathah, mengarah ke suara harokat fathah. Birabbil falaq, falaq, seakan-akan baca falaq, tetapi itu pantulan falaq. Bab, baqa, bapa, baja, boleh ya. Ada dua cara baca. Walaupun yang paling mudah biasanya natural, mengikuti suara aslinya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Hati-hati, syarrin naf, nunnya ditasydid, fa-nya juga ditasydid. Cuman bedanya nun di situ ada dengung, ada gunnah, sehingga ditahan dulu. Dengungnya dua ketukan. Kalau fa hanya masuk ya langsung dibaca. Syarrin naffatsa, syarrin naffatsa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
tahan dulu nunnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ahsantum. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, surah Al-Falaq, surah kedua dari belakang di juz 30. Ini juga surah Madaniyah. Ingat, ada surah Makkiyah, ada Madaniyah. Bukan dilihat dari kota Mekah dan Madinahnya, bukan. Tetapi dilihat dari peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum peristiwa terjadinya hijrah dari Makkah ke Madinah, itu disebut Makkiyah, sebelum peristiwa hijrah. Kalau surat dan ayat Al-Quran itu turun setelah terjadinya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, maka disebut Madaniyah. Disebut Madaniyah setelah terjadinya peristiwa hijrah. Dan surah Al-Falaq ini surah Madaniyah, sama seperti surah An-Nas tadi. 5 ayat dalam surah Al-Falaq. Dan Al-Falaq itu sendiri artinya adalah waktu fajar atau subuh. Al-Falaq yakni as-subhu atau al-fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha luas rahmatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita di majlis kita malam hari ini. Allahumma amin. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah, a'udzu, aku berlindung, yakni aku minta perlindungan, birabbil falaqi, dengan Rabb al-Falaq. Dengan Rabb al-Falaq. Rabb artinya penguasa. Maksudnya aku minta perlindungan kepada Rabbul Falaq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, walaupun dalam bahasa kita ketika Allah disebut Rabb, diartikan Rabb itu Tuhan. Ketika Allah disebut ilah, ilah itu diartikan juga Tuhan. Tetapi ini punya makna masing-masing. Tuhan yang dimaksud dari kata Rabb, maksudnya adalah Tuhan sebagai penguasa, pemilik, pengatur, pencipta, itu Rabb. Makna Tuhan dalam kata Rabb, lafaz Rabb. Sehingga ada istilah tauhid rububiyah. Adapun makna Tuhan dari lafaz atau kata ilah, maksudnya adalah Allah itu Tuhan, ilah yakni ma'luh atau ma'bud, yang berhak dan wajib diibadahi. Jadi di sini dibedakan ketika kita membaca Rabbana, wahai Rabb kami, diartikan wahai Tuhan kami. Maksudnya Tuhan di sini pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. Dan ketika kita menyebut ilahana, ilahi, Tuhan kami, Tuhanku, ingat maknanya adalah Tuhan di sini Allah yang berhak diibadahi, wajib diibadahi satu-satunya dengan ibadah yang benar. Itu maksudnya Rabb dan ilah, ya. Bi Rabbil Falaq, meminta perlindungan kepada Rabbil Falaq, sang penguasa Al-Falaq, Tuhan yang menguasai Al-Falaq, yakni waktu subuh, waktu fajar. Dan tidak hanya waktu subuh, semua waktu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah milik Allah. Semua waktu, tidak hanya subuh, waktu pagi, siang, sore, malam,
Bahkan awal malam, pertengahan malam, akhir malam, semua waktu adalah milik Allah. Allah yang menguasainya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra. Allah berfirman, jangan kalian mencela waktu, ad-dahra, waktu, dahr. Kata Allah, karena sesungguhnya aku adalah waktu. Maksudnya Allah yang menguasai dan mengatur waktu. Hati-hati, jangan pernah kita mencela waktu, masa, zaman, atau cuaca, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kenapa? Semua ini milik Allah. Semua di bawah kekuasaan Allah, dan tidaklah Allah memberikan kepada kita suatu keadaan melainkan itu karena hikmah dan kemahaadilan Allah. Jadi kalau kita menyalahkan situasi dan kondisi, na'udzubillah, khawatirnya kita malah jatuh ke dalam dosa menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap basahi lisan kita dengan pujian kepada Allah dan rasa syukur kepadanya apapun keadaannya. Kan Nabi sudah mengajarkan, kalau keadaannya baik ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan kalau keadaannya sulit atau buruk atau tidak mengenakan, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Tetap kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita alaihi salatu wassalam, kalau kita dihadapkan kepada satu makanan atau minuman dan kita tidak menyukainya, jangan kemudian kita mencelanya. Kalau nggak suka, ya sudah, hindari atau jauhkan. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Subhanallah. Sehingga lisan seorang muslim, lisan seorang muslimah ini jauh dari yang namanya celaan, jauh dari yang namanya caci makian. Sampai Nabi mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bali. Seorang mukmin itu bukan orang yang lisannya mudah melaknat, mudah mencaci maki, mudah menjelek-jelekan, mudah bicara kotor dan kasar, bukan. Mukmin itu jauh dari lisan-lisan yang buruk. Barakallahu fikum. Kembali kepada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung, yakni aku minta perlindungan kepada Rabb yang menguasai subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaqa, min dari syarri keburukan atau kejahatan, ma khalaqa, makhluk-makhluk yang tercipta. Maksudnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan makhluk adalah Allah, sehingga selain Allah disebut makhluk, atau bahasa lainnya alamin. Alam atau alamin artinya makhluk, ciptaan. Sedangkan Allah disebut khaliq, sang pencipta. Khaliq itu hanya Allah, Rabbul Alamin, sang pencipta hanya Allah. Sedangkan selain Allah disebut alamin atau makhluk. Nah, semua makhluk ini yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian di kehidupan alam semesta ini, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu, mereka ada yang memilih untuk melakukan kebaikan, ada yang memilih untuk melakukan keburukan. Dan tidak sedikit makhluk yang melakukan keburukan-keburukan. Tidak sedikit makhluk yang melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, di sini disebutkan min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan semua makhluk yang ada. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, wa min, dan dari syarri kejahatan atau keburukan, ghasiqin, malam, yakni malam hari, idza waqaba, apabila malam telah menjadi gelap gulita, hitam kelam. Di malam hari juga ada keburukan, ada kejahatan.
Makanya banyak maling beraksi di malam hari, ya kan? Karena beda suasananya. Godaan setan di malam hari itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada di siang hari. Dan di sini kita minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan atau keburukan malam apabila malam itu telah gelap gulita. Tapi selanjutnya kita baca setelah melaksanakan salat Isya. Barakallahu fikum, tafaddalu, bersiap-siap. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati billah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca tafsir surah-surah Mu'awwidzat. Sampai tadi di ayat yang ketiga di surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqaba." Masih dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika malam sudah menjadi gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari keburukan atau kejahatan an-naffatsati fil 'uqad. Naffatsat yakni wanita-wanita tukang sihir atau penyihir yang mereka melakukan nafas. Nafas itu menghembus atau meniup, ya. Meniup pada al-uqadi, fil uqadi, pada uqad, yakni bukhul-bukhul. Dan memang biasanya perbuatan-perbuatan sihir yang dilakukan oleh para dukun, para kahin atau sahir, itu ada buhul-buhulnya, apalagi dimaksudkan untuk mencelakakan satu pihak. Seperti misalkan dalam ilmu sihir itu ada santet, ada teluh, ada macam-macam yang lainnya untuk mencelakakan dan membahayakan pihak lain. Itu pasti ada buhulnya, entah rambut seseorang, atau mungkin kuku seseorang, foto seseorang, baju seseorang, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan buhul. Makanya kalau antum men-share foto-foto misalkan, termasuk juga video, ya, karena video ini kumpulan dari banyak foto, jangan lupa untuk membaca tabrik atau tulis kalimat tabrik, doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang melihat. Barakallahu fiik, barakallahu fiikum, barakallahu lakum, barakallahu alaikum. Atau mungkin kita menulis atau mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ini kalimat-kalimat yang bisa menolak penyakit ain, termasuk juga bisa menolak sihir yang dikirim oleh tukang sihir, ya. Biidznillah tentunya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal share, ya. Jangan asal pajang di medsos misalkan, tetapi tulis lafaz ucapan tabrik ataupun Masya Allah, Tabarakallah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi,
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus atau meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min, dan dari syarri, kejahatan atau keburukan, hasidin, seseorang yang hasad, idza hasada, ketika dia berhasad. Hasad itu dengki, iri hati. Ini karakter yang tercela, di mana dia ini kesusahan melihat orang lain senang, dan dia merasa senang ketika melihat orang lain kesusahan. Ini hasad namanya. Ini dengki atau iri hati, dan ini tercela, bahkan berdosa. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Al-Falaq, masih surah Madaniyah. Ada 5 ayat di surah Al-Falaq ini. Ingat tadi Al-Falaq artinya waktu subuh atau waktu fajar. Qul a'udzu birabbil falaq, yakni birabbis subhi. Namun tetap kita baca birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falaq, yakni yang menguasai waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Kalau di surah An-Nas disebutkan birabbin nas, Tuhan yang menguasai seluruh manusia. Sekarang birabbil falaq disebutkan birabbil falaq, Allah sebagai Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya, dari keburukan semua makhluk Allah. Kata para ulama, min hayawan, mukallafin wa ghair mukallaf, wa jamadin kassam wa ghairi dhalik, yaitu dari kejahatan makhluk hidup, semua makhluk hidup yang berakal ataupun yang tidak berakal, yakni manusia, hewan-hewanan, binatang-binatang, termasuk dari kejahatan atau keburukan-keburukan benda mati. Seperti apa keburukan benda mati? Hah? Apa contohnya benda mati yang mendatangkan keburukan? Patung? Patung apa keburukannya? Bisa gigit nggak? Maksudnya keburukan yang real gitu. Racun, ya kan? Racun benda mati. Listrik yang menyengat, apalagi duri yang menusuk, paku payung, apalagi paku beton, ya. Nah, ini benda-benda mati yang memiliki keburukan. Masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam ayat min syarri ma khalaq. Semua keburukan, semua bahaya, semua hal-hal yang bisa memadaratkan kita dari makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Subhanallah. Min syarri ma khalaq. Semua makhluk, ya, di sini disebutkan. Semua keburukan yang ada di alam semesta di sini disebutkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam, ghasiq itu yakni lail, idza waqab, apabila telah menjadi gelap gulita, hitam kelam. Dan malam itu kan berangsur-angsur, ya, gelapnya dan hitamnya itu. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, jangan dinanti-nanti. Ada istilah cek orang Sunda mah, untuk kebaikan itu ulah diengke-engke, bisika buru jadi bangke. Jangan dinanti-nanti, takut keburu mati untuk amal-amal saleh. Badiru bil a'mal, dan ini sesuai dengan hadis Nabi, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk beramal saleh, segera, sekarang juga. Fitanan qaqita'il lail al-mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian hidup, godaan hidup, fitnah syahwat, fitnah syubhat, macam-macam kesibukan yang menjadi fitnah. Di mana kata Rasulullah, fitnah itu datang kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam, seperti potongan-potongan malam. Malam itu kan begitu muncul, berganti dari siang ke malam, tidak langsung
gelap gulita, pekat, kan tidak. Berangsur-angsur. Awal malam ya masih ada warna kuning-kuning atau merah-merah di langit, kan gitu. Warna merah atau kuning ini, cahaya ini mulai redup, hilang terus, bertambah malam, bertambah hitam, bertambah gelap. Makanya tengah malam itu adalah titik yang paling gelap ya, yang paling hitam. Nah, fitnah-fitnah, baik itu fitnah godaan syahwat ataupun fitnah godaan syubhat. Syahwat itu yakni keinginan nafsu terhadap yang haram-haram. Adapun syubhat yakni kesalahan dalam memahami agama, kerancuan dan kesalahfahaman dalam memahami ilmu agama. Nah, fitnah-fitnah ini muncul itu bertahap, sedikit demi sedikit ya, bertahap, berangsur-angsur. Maka ayo segera beramal. Itu kata Rasulullah, badiru bil a'mal, segeralah untuk melakukan amal saleh, jangan dinanti-nanti. Nah, itulah malam. Dan ternyata dalam malam itu ada keburukan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah di sini, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah menjadi gelap gulita. Kata para ulama, maksudnya al-lailu idza adlam awil qamar idza ghaba. Kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu bulan purnama apabila telah terbenam. Ketika seseorang berjalan di bawah gelapnya malam tanpa ada penerangan, nggak ada PJU, wala lampu senter, wala lilin, wala apapun, nggak ada. Dia akan berjalan, apalagi di medan yang belum pernah dia lewati, pasti berhati-hati, ekstra waspada, karena khawatir ada sesuatu yang tidak diduga. Entah ada hewan buas yang datang, entah ada orang jahat yang menghalanginya, entah ada begal, perampok dan seterusnya. Termasuk mungkin di situ ada jalan yang berlubang, ada duri, ada kerikil, batu dan seterusnya. Keburukan malam. Makanya kita, mayoritas manusia ini pasti bekerja, mencari nafkah, ya, beraktivitas itu di siang hari. Dan memang seperti itu. Coba perhatikan di surah An-Naba ketika Allah menyebutkan waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam untuk pakaian kalian, sebagai pakaian. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari sebagai tempat mencari ma'isyah, mencari nafkah dan penghidupan. Maka ini sunnahnya. Kalau mau bekerja, bekerjalah di siang hari. Mulai dari pagi hari, itu waktu yang paling berkah, sampai ke siang. Malam digunakan untuk istirahat. Ini konsep hidup sehat menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah masuk waktu malam ini, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam apabila telah menjadi gelap gulita. Apalagi bulan purnamanya nggak ada, apalagi bintang-bintangnya tidak berkelipan, tidak ada cahaya. Sudah malam, mendung pula, masya Allah. Di sini kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya untuk berjalan selangkah demi selangkah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, yakni meniup pada buhul-buhul. As-sawahir tanfuthu fil 'uqad allati ta'qiduha fil khayt, tanfuhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi riq, yaitu tukang-tukang sihir, ya, wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul yang dibuat pada pintalan-pintalan. Kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra, ya, tanpa ludah.
Wa qala Az-Zamakhsyari, dan kata al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah, ma'ahu kabanati Labid al-madhkur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Labid yang telah disebutkan dalam tafsir-tafsir tentang surah ini. Ingat kisah Rasulullah ketika disihir? Nah, ketika Rasulullah disihir sallallahu alaihi wasallam, itu pihak yang jahat yang menyihir Rasulullah itu menggunakan buhul, membuat buhul, ya, dikirim keburukan setan itu, sihir itu lewat buhul tersebut, sampai kemudian Nabi diberi wahyu, informasi oleh Allah SWT bahwa buhul sihirnya ada di sumur si fulan, maka cari di sana dan ambil dan musnahkan. Ya, ini perbuatan para tukang sihir, kahin, sahir, nafas, ya, mereka yang mencelakakan manusia dengan meminta bantuan kepada setan-setan jin, dengan meminta bantuan kepada setan-setan jin. Mereka berserikat dalam kejahatan, wal'iyadzubillah. Dan biasanya tukang sihir ini mereka akan dibantu oleh setan-setan jin apabila mereka menghinakan Allah dan syiar-syiar agama Allah. Bahkan di Saudi Arabia saja terjadi, apalagi di Indonesia. Di Saudi Arabia saja, satu-satunya negara di zaman sekarang yang betul-betul mayoritas penduduknya memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi, masih ada tukang sihir. Apalagi di Indonesia yang mayoritas orangnya berpemahaman gado-gado, campur sari, liberalnya ada, pluralnya banyak, kafirnya banyak, ateisnya ada, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan yang muslimnya pun ya warna-warni. Lebih banyak lagi tukang sihir di kita. Sampai urusan main bola saja itu pakai sihir, pakai dukun, ya, wal'iyadzubillah. Padahal apa sih main bola itu kan? Kalau kalah ya nggak menang, kalau menang berarti nggak kalah, kan gitu? Benar nggak? Kalau kalah nggak menang, kalau menang nggak kalah, ya itu permainan. Kalau kalah nggak bakal dibawa ke akhirat, kan gitu? Kenapa harus sampai main dukun, ya, pakai sihir? La haula wala quwata illa billah. Cuman bedanya kalau di Saudi Arabia tukang sihir itu ditangkap oleh pemerintah kemudian dipenggal kepalanya. Dipenggal, hukum mati, wajib. Tetapi di Indonesia diapakan kepalanya? Dibayar. Kepalanya dibayar miliaran. Sekali dia ngomong, sekali dia ngasih pendapat, ngasih ramalan, ya, dibayar puluhan juta, ratusan juta. Nauzubillah. Di sini, ya, terbedakan antara masyarakat yang sibuk dengan ilmu syar'i, ilmu agama Islam, dan masyarakat yang kebanyakannya tidak perhatian terhadap ilmu agama Islam. Wal'iyadzubillah. Nah, tukang sihir ini biasanya kalau melakukan kejahatannya mereka menggunakan tadi cara-cara yang dengan itu mereka menghinakan Allah dan syiar-syiar Islam. Seperti misalkan mushaf Al-Quran kemudian digulung dengan kain atau dibungkus dengan sesuatu, ya, kemudian dimasukkan ke apa itu, semacam septic tank, tempat kotoran manusia, atau diinjak-injak, atau naudzubillah, pokoknya betul-betul dihinakan. Karena harus seperti itu agar setan jin mau membantu mereka. Kalau antum minta bantuan ke setan jin sambil antum memegang kalimat tauhid, ya, apalagi sambil setor hafalan juz 30, mana ada antum ditolong sama jin. Yang ada jinnya kabur, ya, terbakar. Harus ada penghinaan terhadap Allah dan agama-agama Allah tabaraka wa taala jika ingin melakukan sihir. Dan itu bisa membahayakan manusia tentunya dengan izin Allah. Makanya tadi jangan lepas zikir. Mulai dari zikir paginya, zikir petangnya.
kemudian zikir selepas sholat wajibnya 5 kali sehari, itu kita terus zikir selepas sholat wajib. Baca Quran ya rutin, Arabnya, terjemahannya, hafalannya, murojaah hafalannya, dan seterusnya. Termasuk bermajelis ilmu seperti ini cara-cara untuk mengusir setan. Kan kalau di majelis ilmu seperti ini paling banter apa sih gangguan setan? Ngantuk. Apalagi jam segini kan, Masya Allah, pulang kerja ya, jam segini harusnya ada di rumah, makan malam, kata orang Sunda mah leyeh-leyeh atau apa? Leyeh-leyeh, rebahan ya. Nah di sini diuji, ya paling banter kan gitu, ngantuk, tunduh ya. Tetapi kalau kita lepas zikir kepada Allah, lupa dengan aturan-aturan Allah, setan akan mudah menguasai kita. Na'udzubillah. Termasuk sihir-sihir itu akan bisa menyerang kita. Maka tidak ada cara terbaik untuk melawan sihir ini dari setan-setan manusia dan jin kecuali dengan Al-Quran. Ruqyah yang syar'iyah. Lawan dengan Al-Quran. Lawan dengan Al-Quran. Bukan ditanya saha maneh. Iya kan? Ada orang menyembuhkan orang yang diganggu sihir atau kesurupan, ditanya, "Kamu siapa? Dari mana? Mau apa?" "Sima mau, sima aing." Apalagi lanjutannya? La haula wala quwata illa billah. Bukan seperti itu. Jangan dilawan sihir dengan sihir. Gak beres-beres nantinya. Itu ibaratnya dosa dilawan dengan dosa. Makin tambah dosanya. Tetapi lawan dengan Al-Quran. Setan-setan itu akan terbakar dengan bacaan Al-Quran. Apalagi yang membacanya, hatinya betul-betul terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan atau kejahatan pendengki ketika dia hasad, ketika dia dengki. Yani adhara hasadahu wa amila bimuqtadah kalabid al-madhkurin al-madhkur min al-yahud al-hasidin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika orang yang hasad itu dia menampakkan hasadnya, lalu berusaha dia meluapkan atau mewujudkan hasadnya itu yang terpendam dalam hatinya itu, dia luapkan, dia lakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh si Yahudi Labid. Kenapa dia menyihir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hasad. Itu awal mula penyebabnya. Ada hasad, ada dengki, iri hati, yang kemudian dia berbuat jahat kepada Rasulullah dengan melakukan sihir dan dibantu oleh banat, oleh anak-anaknya ya, sehingga tadi anak-anaknya masuk ke dalam kategori naffatsat. Di surat ini juga sebetulnya menjelaskan tentang peristiwa sihir yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Labid, seorang Yahudi, dan juga anak-anak perempuannya. Labid ini hasad kepada Rasulullah. Wa dzakara thalasa asyamil laha ma khalaqa ba'dahu li syiddati syarriha. Dan ketiga jenis kejahatan yang disebutkan dalam surah ini sesudah lafaz ma khalaq disebutkan 3 jenis kejahatan, padahal semuanya itu telah terkandung maknanya dalam ma khalaq. Tetapi kenapa disebutkan lagi? Tiada lain untuk mengingat bahwa kejahatan dan keburukan yang ditimbulkan oleh 3 perkara ini sangat-sangatlah parah. Sangat-sangatlah parah. Perhatikan, ketika kita minta perlindungan kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Rabbul Falak, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk. Artinya sudah include di sini, semua kejahatan makhluk sudah ada di sini. Kita minta perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan makhluk, tetapi kemudian disebutkan 3 kejahatan setelah itu. Yang pertama, min syarri ghasikin idza waqab.
keburukan malam ketika gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, keburukan atau kejahatan para tukang sihir ketika meniup buhul-buhulnya, menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang ketiga dari keburukan dan kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Tiga kejahatan ini, tiga keburukan ini kan sudah masuk ke dalam ayat kedua sebetulnya, ya kan? Wa min syarri ma khalaq, atau min syarri ma khalaq, afwan, min syarri ma khalaq. Tapi kenapa disebutkan lagi secara rinci dan tafsil, detail? Kata para ulama tafsir, ini menerangkan tiga hal ini betul-betul parah dan dahsyat keburukannya. Keburukan malam, keburukan tukang sihir, dan keburukan orang yang mendengki. Pernah kita sebutkan ya ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Abul Abbas rahimahullah, ma khalal jasadu min hasadin, tidak ada satu jasad manusia pun, tubuh manusia pun yang terhindar dari penyakit hasad, dengki atau iri hati. Lakinnal laim yubdi wal karim yukhfi, tetapi bedanya orang yang rendahan, orang yang hina, dia menampakkan hasadnya itu, meluapkan, mewujudkan hasadnya itu. Tetapi orang yang karim, orang yang mulia, orang yang terpuji, orang yang baik, yang saleh, dia akan berusaha untuk menyembunyikannya, mengubur dalam-dalam, menginjak ya dalam-dalam, betul-betul disembunyikan sifat atau penyakit hasad yang sedang menggerogotinya itu. Di sini bedanya. Jadi siapapun dia manusia pasti diganggu oleh setan dengan penyakit hasad ini. Sekalipun dia ustaz, sekalipun dia alim ulama, sekalipun dia syekh mufti, pasti diganggu oleh setan dengan penyakit hasad ini. Cuman tadi bedanya, orang yang karim, yang mulia, dia akan berusaha menyembunyikannya. Tetapi dengan orang yang laim jauh berbeda. Orang yang laim, yang hina dina, dia justru akan menampakkan. Mulai dari ucapannya, lisannya, omongannya, pembicaraannya, tangannya, tulisannya. Apalagi di zaman sekarang ya, dikit-dikit medsos, dikit-dikit internet. Lebih mudah tuh orang-orang yang hasad untuk meluapkan hasadnya. Ketik sana, ketik sini, posting ini, posting itu. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah rahimakumullah, dan itu adalah datang dari setan. Dan keburukannya memang besar, keburukannya memang besar. Bahkan di sini kita minta perlindungan kepada Allah khusus dengan kalimat wa min syarri hasidin idza hasad. Maka agar kita terhindar dari orang-orang hasad, mulai dari diri kita, fahami, jangan sampai diri ini melakukan hasad. Kenapa? Karena kalau saya hasad, keburukan yang besar akan menimpa orang lain, kemudian menimpa saya juga. Nah, kalau kita sudah memulai memahamkan diri seperti ini agar tidak jatuh ke dalam dosa dan penyakit hasad, insyaallah ta'ala Allah akan jauhkan kita dari orang-orang yang hasad pula. Ingat kaidahnya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan ada sesuai dengan jenis perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita berusaha tidak hasad kepada orang-orang, pasti manusia pun tidak akan hasad kepada kita. Tapi kalau kita hasad kepada orang-orang, pasti orang-orang pun hasad kepada kita. Sama seperti masalah aib misalkan. Kalau kita membuka aib orang-orang, pasti aib kita akan terbuka oleh orang-orang. Makanya kalau kita ingin aib-aib kita ini tertutup, tersembunyi, dimulai dari kita menutupi dan menyembunyikan aib orang-orang. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib-aibnya. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari surah Al-Falaq ini bisa kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, Al-Falaq artinya apa tadi? Fajar atau subuh. Dan juga Al-Falaq bisa diartikan bintang-bintang di langit. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah, Rabbil Falaq,
Tuhan sang penguasa waktu subuh, agar terhindar dari keburukan dan berbagai macam kejahatan. Nah, kalau kita ingin minta perlindungan dari berbagai macam keburukan dan kejahatan, larinya kemana? Lari kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lari ke dukun, bukan lari ke tukang sihir, bukan lari ke mana? Ke kelompoknya, ke gengnya, ya. Bukan lari ke macam-macam pihak, tetapi larilah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan apapun dan kejahatan apapun, dimanapun. Keburukan apa yang kita takuti? Di tempat kerja, di masjid, di rumah, di tengah-tengah keluarga, di jalanan, dimanapun, dimanapun. Segera minta perlindungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, orang-orang yang betul-betul minta perlindungan kepada Allah, dia akan betul-betul merasakan keamanan hidup. Kalau sudah aman hidupnya, pasti bakal tenang. Pasti bakal tenang. Dan itu yang dialami oleh ahli tauhid. Ahli tauhid yang betul-betul lurus akidahnya, beribadahnya kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, dia kemanapun pergi, tidak ada yang ditakutkan. Kenapa? Karena dia yakin dengan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, termasuk dari rasa takut ditagih-tagih penagih hutang. Apakah kita berlindung kepada Allah? Iya, tetap berlindung kepada Allah, tetapi juga harus dibayar hutangnya. Karena kalau cuman bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini syaitan rajimnya siapa? Yang nagih atau antum yang nggak bayar-bayar hutang? Barakallahu fikum, ya. Tetapi dari keburukan yang betul-betul keburukan menyerang kita, Allah pasti akan memberikan perlindungan. Adapun yang menagih hutang, segera bayar, ya. Pasti hidup kita tenang, insyaallah. Yang ketiga, kejahatan semua makhluk dirinci pada ayat sesudahnya menjadi kejahatan ketika malam gelap, kejahatan dari tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad atau mendengki kepada kita. Jadi setelah kejahatan secara umum disebutkan, kemudian dirinci 3 kejahatan tadi. Maksudnya 3 kejahatan yang sudah kita jelaskan tadi itu sangat parah dan besar, ya, bahayanya. Namun yang pasti kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan, terkhusus dari 3 jenis kejahatan yang dahsyat tadi. Poin keempat, keburukan dan kejahatan makhluk itu bisa berasal dari beberapa jenis. Yang pertama, bisa berasal dari manusia dan jin-jin yang mukallaf, manusia dan jin yang dibebani syariat, yang berakal, ya. Yang kedua, bisa keburukan itu berasal dari hewan-hewan yang tidak mukallaf, binatang-binatang, ya, yang tidak dibebankan syariat kepada mereka. Ada hewan yang menggigit, yang mencakar, menerkam, apalagi, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, keburukan dan kejahatan dari benda mati. Seperti tadi kita contohkan racun, ya, sengatan listrik, ya, atau duri, paku, dan seterusnya. Yang pasti di sini kita semua diminta agar berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan dan kejahatan itu, baik dari keburukan dan kejahatan manusia ataupun jin-jin, dari keburukan dan kejahatan hewan-hewan dan binatang-binatang, ataupun dari keburukan dan kejahatan benda-benda mati. Kita hanya minta perlindungan dan penjagaan serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah seperti ini, namanya kita berada di atas tauhid. Kalau sudah seperti ini, hidup akan aman dan tenang, ya. Poin yang kelima, kejahatan malam, ya, tadi disebutkan juga. Ini salah satu poin yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Kenapa? Karena di kegelapan malam itu sering terjadi
kejahatan dan keburukan. Contoh misalkan di negara kita atau bahkan di kota kita di Bandung ini, biasanya para begal itu beraksinya kapan? Di malam hari, ya. Di malam hari. Yang jawabannya tadi paling keras patut dicurigai, malam katanya. Tapi yang lebih dicurigai yang diam-diam biasanya, diam-diam menghanyutkan. Biasanya begal itu kan malam hari. Kalau siang mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya kan? Siang itu kan banyak orang, polisi juga turun jalan, ya, ada di jalanan, ya, polisi-polisi. Tetapi di malam hari kebanyakan orang kan di rumah, istirahat, tidur. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lainnya, kejahatan-kejahatan setan jin yang menjelma menjadi hantu. Rata-rata kan malam hari. Ada nggak pocong seliweran siang hari? Hah? Di alun-alun. Oh, itu mah beda cerita, ya. Itu mah hantu yang menghantui dompet kita. Karena biasanya mereka minta uang kan? Nah, itu menghantui dompet kita. Tapi kalau betul-betul setan jin yang menjelma, kan setan itu bisa menjelma. Ketika manusia takut dengan pocong, menjelma jadi pocong bisa. Manusia takut dengan anak kuntil, kuntil anak, kebalik. Kuntil anak, ya. Setan bisa menjelma seperti itu, ya, dari kalangan jin. Dan biasanya terjadinya di malam hari. Barakallahu fiikum. Maka disebutkan, ya, tadi kejahatan malam ketika gelap. Yang keenam, kita harus meyakini sihir itu ada. Karena sebagian orang Islam bahkan mengingkari masalah sihir ini, mengingkari masalah kesurupan, ya, kerasukan jin. Bahasa Arabnya mamsus. Alasannya apa? Karena mereka menuhankan akal. Kata mereka enggak masuk akal. Manusia ya manusia, jin ya jin, nggak bisa dimasuki, nggak bisa kerasukan. Sampai ada kan, anak pernah cerita seorang ustadz, dia seorang ustadz bahkan mengaku memegang Quran hadis. Ketika ditanya solusi, ustadz ini ada orang kesurupan, jawabannya apa? Kasih tikotop katanya. Kalau kurang manjur kasih tiucing katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa Ustaz? Ya, tikucing lebih asam katanya. Tahu juga ya Ustaz ini, tikucing rasanya asam. Masya Allah. Dan ini bukan solusi syar'i. Harusnya dikasih solusi yang syar'i apa? Lawan dengan Al-Quran. Ruqyah dia, baca ruqyah atasnya, baca ruqyah untuknya, seperti itu. Cuman tadi karena mereka menuhankan akal, jadi Quran dan hadis itu difahaminya dengan akal masing-masing. Ini namanya aqlani. Harusnya Quran dan hadis kita kembalikan kepada pendahulu kita, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti apa mereka memahami, seperti itu kita fahami. Makanya kalau kita singgah di tempat-tempat yang baru, kita datang ke tempat itu, Nabi kan mengajarkan untuk kita membaca doa yang khusus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan dan kejahatan makhluknya. Karena di zaman sahabat dulu radhiyallahu anhum, ada beberapa orang yang justru mereka dicelakakan oleh setan-setan jin. Seperti kasus dalam satu hadis yang saya disebutkan, seseorang di zaman Rasulullah itu dia kencingnya sembarangan. Dan dia tidak baca doa, tidak zikir. Tiba-tiba kencing di sebuah batu yang berlubang. Gak lama dari itu orang ini mati. Ternyata Allah menurunkan wahyu informasi kepada Rasulullah. Orang ini mati karena dipanah oleh setan jin. Jadi ketika dia kencing di batu yang berlubang itu, ternyata itu tempatnya jin. Dan jin marah sehingga membunuh orang tersebut. Ini bisa terjadi. Makanya tukang sihir minta bantuannya kemana? Ke setan-setan jin. Ya, seperti itu. Makanya dimanapun kita singgah, baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Termasuk kalau kita mau buang air dimanapun itu, tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, mungkin di tengah hutan, di pegunungan atau di pesisir pantai, baca dulu doa ya. Doa yang tadi kita baca termasuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tetap dibaca ya, agar kita terjauhkan dari kejahatan-kejahatan makhluk yang ada. Dan sihir itu nyata, kita harus yakini. Kemudian yang ketujuh, sihir itu ada yang bentuknya ditiupkan pada suatu media yang di situ dibacakan mantra-mantra. Ini salah satu jenis sihir yang tadi dilakukan oleh an-naffatsat fil 'uqad. Makanya tadi kita jelaskan hati-hati dengan barang-barang kita, benda-benda kita, termasuk foto-foto kita, video-video kita. Jangan asal diberikan kepada orang ya. Jangan asal disimpan sembarangan kemudian diambil oleh orang yang jahat. Tapi biasakan kita membaca zikir. Minimal apa? Untuk benda-benda yang kita simpan, minimal kita baca bismillah, tasmiyah. Kita menutup lemari, bismillah. Menutup pintu jendela, bismillah. Menutup pintu mobil, bismillah. Meletakkan sesuatu, bismillah. Biasakan. Ya. Karena ketika dibaca bismillah, maka di situ ada penutup yang setan tidak bisa masuk. Tidak bisa mengganggu-gugat, tidak bisa. Sudah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kejadian ada istilah apa, tuyul ya, nyuri uang bisa terjadi. Yang sebenarnya itu adalah setan jin yang menyuri uang. Makanya kalau kita simpan sesuatu di rumah dimanapun, baca bismillah. Itu kunci terbaik untuk kita mengamankan sesuatu. Dan insyaallah ta'ala, kalaupun ada tukang sihir yang akan berbuat jahat kepada kita, kalau sudah kita kunci dengan bismillah, maka penjagaan Allah lebih kuat. Namun memang kita harus meyakini bahwa sihir itu ada yang jenisnya ditiupkan pada suatu media yang itu berkaitan dengan kita, yang kemudian kita terkena bahaya. Namun tentunya semua terjadi karena izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hindari ya hal-hal yang menjadi apa? Serangan-serangan para penjahat. Hal-hal yang mendatangkan penyakit ain ya, atau kesempatan orang melakukan sihir kepada kita, hindari dan jauhkan. Betul-betul kita jaga apa yang menjadi milik kita. Termasuk tadi kalau kita share-share foto, video, ucapkan barakallahu fiik, tulis barakallahu fiik, masya Allah, tabarakallah. Yaitu pun sebagai kunci dari mata-mata yang jahat. Barakallahu fiikum. Yang kedelapan, hasad ternyata ketika ditampakkan maka akan berdampak buruk. Namun hasad yang disembunyikan maka itu akan menyelamatkan seseorang. Dari sini kita pun harus berlindung kepada Allah dari keburukan penyakit hasad, baik hasad yang ada dalam diri kita ataupun hasad yang ada dari orang lain. Yang pasti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah, 3 kejahatan disebutkan di surah Al-Falaq, dan kita hanya bisa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surah-surah seperti ini dibaca muawwidzat ya, dan terkhusus untuk An-Nas dan Al-Falaq disebut muawwidzatain karena 2 surah ini 2 surah yang menjadi sebab Allah berikan penjagaan dan perlindungannya kepada hamba-hambanya. Silakan baca surat-surat ini, apalagi kalau kita sudah tahu aturan bacanya, aturan pakainya. Seperti misalkan kita baca selepas sholat wajib, kita baca dalam zikir pagi dan zikir petang, kita baca sebelum tidur ya di malam hari. Silakan baca, silakan baca. Barakallahu fiikum. Tadinya kita ingin selesai di surah Al-Ikhlas ya, namun ternyata baru selesai surah Al-Falaq dan waktu sudah tidak bersahabat. Namun apa yang sudah kita bahas ini semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari bersama menambah wawasan keilmuan kita dan bisa menambah kekuatan iman kita. Allahumma amin.
karena tidak ada pertanyaan tertulis masuk ke meja, kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini sampai di sini. Ilahuna naktafi bihadzal qadar. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.